Jin adalah makhluk yang tak terlihat yang hidup berdampingan dengan manusia. Kisah-kisah tentang jin yang mengganggu manusia merupakan hal yang biasa dan sudah tersebar luas di dunia Islam. Namun sesungguhnya, di balik reputasi negatif mereka yang selalu dianggap sebagai pengganggu, menghantui Islam, usil dan sebagainya, ternyata jin juga memiliki reputasi lain yang tak kalah mengagumkan. Mereka dikenal memiliki keterampilan yang sangat tinggi dalam mendirikan bangunan berbagai kota dan monumen peradaban kuno. Dikisahkan didirikan oleh bangsa jin. Bagaimana jin dapat melakukan semua itu? Bangunan-bangunan apa saja yang diyakini didirikan oleh bangsa jin? Saudaraku seiman yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya jika teman-teman seiman semuanya untuk terus simak video ini sampai akhir agar tidak terjadi kekeliruan dan salah paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman yang dimuliakan oleh Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Interaksi manusia dengan jin untuk membangun tempat-tempat tertentu. Dikisahkan secara eksplisit pada masa Nabi Sulaiman, Al-Quran mengisahkan bahwa Nabi Sulaiman memerintahkan bangsa jin untuk mendirikan dan membangun monumen dan bangunan-bangunan megah. Pada surat Saba ayat 12 Allah berfirman, "Dan kami tundukkan angin bagi Sulaiman yang perjalanannya di waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan, dan perjalanannya di waktu sore sama dengan perjalanan sebulan pula. Dan kami alirkan cairan tembaga baginya, dan sebagian dari jin ada yang bekerja di bawah kekuasaannya dengan izin Tuhannya." Pada ayat berikutnya Allah merinci apa saja yang dibangun jin. Para jin itu membuat untuk Sulaiman apa yang dikehendakinya, dari gedung-gedung yang tinggi dan patung-patung dan piring-piring yang besarnya seperti kolam dan periuk yang tetap berada di atas tungku. Syekh Wahbah Az-Zuhaili, pakar fikih dan tafsir dari Suriah, mengatakan bahwa membuat patung diperbolehkan dalam syariat Nabi Sulaiman. Adapun di dalam syariat Nabi Muhammad, hal itu diharamkan. Nabi Sulaiman memerintahkan bangsa jin untuk membangun banyak kota dan monumen besar. Sebagian besar kerajaan kunonya dikatakan dibangun dengan bantuan jin, termasuk tempat suci pertamanya yaitu Haikal Sulaiman. Sementara itu, di bawah arahan Ratu Bilqis yaitu istri Nabi Sulaiman, jin Zawa'ah membangun kota kuno Aden yang menakjubkan. Bangsa jin selanjutnya diperintahkan untuk membangun benteng besar Sirwah dan Marwah. Keterkaitan antara jin dengan benteng-benteng kuno legendaris sudah cukup lama dan juga ditemukan dalam kisah Zulkarnain. Dalam riwayat yang terpengaruh, kisah Israiliyat, Raja Zulkarnain membangun tembok besi kokoh dengan bantuan jin untuk membendung laju Ya'juj dan Ma'juj. Gerombolan monster itu mencakar-cakar dan menusuk-nusuk dinding, tetapi penghalang supranatural tetap kokoh sampai menjelang hari kiamat. Beberapa ulama abad pertengahan berpendapat bahwa bangsa jin merupakan arsitek monumen dari kerajaan-kerajaan atau kota-kota peradaban kuno yang telah lama punah. Salah satu contohnya adalah Piramida Agung di Mesir. Advar Watersmart, sosiolog Finlandia yang pernah tinggal di Maroko, mencatat bahwa menurut beberapa penulis Muslim, abad pertengahan, sebelum manusia membangun peradaban raja jin terakhir yakni Ibnu Jan, membangun piramida dan menyimpan rahasia dan misteri besar di dalamnya. Dikatakan bahwa bangunan tersebut dijaga oleh jin Ifrit dan Negul yang menjelma menjadi angin puyuh atau menyesatkan para pejalan yang ceroboh ke padang pasir. Sumur-sumur kuno desa lainnya sebelah utara Arab Saudi juga diyakini bahwa itu dibangun oleh bangsa jin atas perintah Nabi Sulaiman. Mengutip dari Al-Arabiyah, seorang sejarawan dan peneliti Arab Saudi Hamad Al-Jazair mengatakan, kota Lainah pernah disinggahi Nabi Sulaiman ketika ia hendak melakukan perjalanan dari Yerusalem untuk menaklukkan Yaman. Dikisahkan bahwa dalam perjalanan dari Yerusalem untuk menaklukkan Yaman, Sulaiman dan tentaranya termasuk para jin dilanda kehausan yang sangat hebat.
sementara persediaan air mereka sudah habis. Uniknya teman-teman, salah satu dari mereka yang bernama Sabtar tertawa sembari mengatakan bahwa di bawah kaki mereka ada mata air. Tentu hal ini membuat Nabi Sulaiman kaget. Nabi Sulaiman kemudian memerintahkan kepada para tentaranya untuk menggali sumber air tersebut. Dengan kuasa Tuhan, 300 sumur kemudian bisa dibangun dan sumber air ditemukan di bawahnya. Memang secara logika, melihat kondisi tanah di desa Lainah yang keras dengan tekstur batu-batu cadas, mustahil bagi manusia siapapun untuk menggali tanah di sana dan membuat sumur dengan sangat dalam. Sumur Jin Nabi Sulaiman atau disebut juga Goa Jin Sulaiman kini menjadi objek wisata religi. Lainah sendiri termasuk destinasi yang ramai dikunjungi oleh para wisatawan karena keunikan dan kekayaan sejarahnya. Di Oman terdapat benteng kota Bahla yang konon menjadi tempat tinggal para jin. Bahla dibangun pada abad ke-13 di atas sebuah wilayah yang menurut warga lokal sebagai kotanya para jin. Nah, di sana seringkali ditemukan api berwarna-warni yang tiba-tiba meletup dari bebatuan dan pasir. Warga setempat menyebutkan bahwa kemunculan api-api tersebut akibat ulah para jin. Legenda dan kisah-kisah serupa dapat juga kita temui di sepanjang wilayah dunia Islam, dari Afrika hingga Asia Selatan, di Indonesia dan Malaysia. Dari berbagai cerita pendirian bangunan oleh jin, hanya kisah Nabi Sulaiman yang tercantum jelas dalam Al-Quran. Adapun cerita lain tentang interaksi manusia dengan jin, dalam berbagai mega proyek manusia, masa lalu masih berupa tradisi lisan atau mitos yang diceritakan turun-temurun. Kerjasama manusia dengan jin dikomentari dengan beragam pendapat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu'atul Fatawa menyampaikan bahwa meminta bantuan kepada jin sama seperti meminta bantuan kepada sesama manusia. Jika minta bantuan untuk melakukan hal-hal mubah kepada jin, maka hukumnya boleh. Namun, jika meminta bantuan untuk melakukan hal-hal haram, maka hukumnya haram, ujarnya. Menurut beliau, di antara manusia ada yang memanfaatkan jin dalam perkara yang mubah, seperti menghadirkan harta seseorang yang hilang atau menunjukkan di mana letak suatu harta yang tak bertuan, atau mencegah apa yang menyakitinya dan lain sebagainya. Maka hal itu tak ubahnya seperti meminta tolong kepada sesama manusia. Namun teman-teman, beberapa ulama yang bersikap hati-hati menyatakan bahwa meminta bantuan pada jin walaupun terhadap hal yang diperbolehkan lebih baik tidak dilakukan. Sementara Lajnah Daimah Lil Iftah, lembaga fatwa Arab Saudi, menyatakan tidak boleh seorang muslim meminta bantuan jin untuk tujuan apapun. Wallahu a'lam bishawab.